Kayak pertanyaan Cantika tadi, gimana sih ceritanya kok ibu bisa langsung terjun ke dunia konseling? Ibu nggak langsung terjun, jadi sebenarnya ada sejarahnya. Kebetulan kan ibu guru BK di sini, otomatis ibu kan sering nih ketemu sama murid-murid yang mungkin bisa dibilang nakal. Ibu kan juga, saya mention lagi, ibu juga cantik kan. Pernah nggak ada murid yang kayak naksir gitu sama ibu? Jangan coba untuk membenci, karena semakin kita membenci terkadang semakin timbul penasaran-penasaran, rasa-rasa penasaran yang membuat ternyata rasa cinta itu beda tipis dengan benci. Hello global people, welcome to G-Pod, let's bring it on! Semangat pagi global people, jumpa lagi dengan aku Cantika di podcastnya Millennial IT, World Global IT, Entrepreneurship, dan tentunya edukasi IT. Gak henti-hentinya ya kita bahas tentang IT. Nah, kalian tahu gak sih ada nih guru yang lagi ngehits di kalangan murid-murid? Di mata siswi-siswi itu ngehits banget. Dengar-dengar sih gurunya ini idola ya di ruang BK SMK TI Bali Global Denpasar. Bagi murid-murid yang bandel mungkin udah nggak asing sama gurunya. Cantika kasih clue ya, pokoknya gurunya tuh sering ada di depan lobi nungguin murid-murid yang telat. Dan sama lagi satu, gurunya cantik tahu. Pasti nih murid cowok-cowok udah pada penasaran kan? Mungkin langsung aja ya, udah di depan Cantika ada Bu Anggreni. Halo Bu. Halo Cantika. Apa kabar? Baik, Cantika gimana? Alhamdulillah baik juga. Boleh perkenalan Bu di kamera? Oke, halo global people, saya dengan Ibu Anggreni, saya adalah guru BK di SMK TI Bali Global Denpasar. Oke, mau tahu dong Bu, gimana awal mula Ibu bisa berkecimpung nih di dunia konseling? Oke, kalau mau cerita dari awal mula sih ya, jadi sebenarnya dari awal kalau balik lagi, Ibu bicarain masalah passion. Passion Ibu memang suka di bidang mengajar, sharing, kayak edukasi itu Ibu suka. Tapi kalau langsung khusus spesifik ke konseling itu nggak kebayang sama sekali sih. Kalau mau flashback, kayak pertanyaan Cantika tadi, gimana sih ceritanya kok Ibu bisa langsung terjun ke dunia konseling? Ibu nggak langsung terjun, jadi sebenarnya ada sejarahnya. Sejarah nih, nggak sampai 2 hari sih Ibu ceritanya. Ada sejarahnya. Jadi di awal itu balik lagi passion Ibu tuh sukanya ngajar. Jadi di awal itu Ibu interesting itu sebenarnya jadi guru SD. Jadi guru SD. Jadi dari SMA itu, nggak SMA deh, dari SMP Ibu udah punya cita-cita pingin jadi guru gitu. Tapi pinginnya itu jadi guru SD gitu. Jadi guru SD kayaknya asik ngajar anak-anak yang lucu-lucu, yang masih polos, yang masih bisa dikasih tahu kayak gitu. Nah, singkat cerita Ibu lulus SMA. Jadi pas lulus SMA itu Ibu cari perguruan tinggi yang khusus keguruan. Nah, di sana Ibu itu pilih opsi pertama, pilihan Ibu itu yang Ibu prioritaskan adalah guru SD atau PGSD. Yang kedua itu guru PG PAUD, guru untuk anak-anak PAUD, anak-anak TK gitu. Dan yang terakhir itu baru guru BK. Dan Ibu itu masuknya di jalur SBNPTN. Iya, bukan jalur undangan. Jadi jalur tes. Nah, akhirnya pada saat selesai tes, akhirnya Ibu itu lulusnya ternyata nggak di guru PGSD, melainkan di guru bimbingan dan konseling. Jadi BK itu sih ya. Jadi tiba-tiba kayak yang apa sih BK ini gitu. Mau jadi apa sih? Mau jadi guru apa sih? Guru BK Ibu belum tahu. Basically knowledge tentang BK apa Ibu juga nggak tahu. Jadi kayak yang udah bukan terjun langsung tapi terjerumus. Karena itu bukan opsi pertama, bukan benar-benar pilihan utama. Jadi itu adalah opsi-opsi setelah itu. Ya udah deh, jadi kayak yang udah pasrah aja daripada harus cari jurusan yang lain. Ini masih ada bobo gurunya nih gitu. Masih oke lah, masih relevan lah kalau mau suka ngajar ya, masih masuk lah gitu. Jadi ya udah, akhirnya ya udah pilihlah jurusan bimbingan konseling gitu sih ceritanya. Konseling ini kan agak rada mirip sama psikolog ya Bu ya. Kebetulan kan Ibu juga masih muda nih. Apa aja sih hal yang bikin Ibu akhirnya tertarik? Kan tadi terjerumus nih, ada ketertarikan nggak nih habis kejerumus ini sama konseling bisa jadi guru BK? Nah menarik banget sih pertanyaannya ya. Jadi
udah jatuh nih kan, udah kayak jatuh kayak aku di mana gitu. Ini apa sih guru BK itu apa sih gitu, karena memang dulu di perspektif ibu, di pemikirannya ibu kalau guru BK tuh tukang marah-marahin siswa, tukang nangkap-nangkapin siswa bolos, tukang intinya image-nya itu serem deh gitu. Kalau udah berurusan sama guru BK pasti kayak siswanya yang bermasalah deh gitu kan. Nah akhirnya setelah ibu masuk di dunia bimbingan konseling ini, masuk di guru BK ini, kok lama-lama ibu jadi interest, kok jadi ibu kayak yang wow, ternyata seperti ini nih gitu. Ternyata tertarik iya gitu, bener. ya. Ternyata BK nggak seperti apa yang ibu aku bayangin. pikirin dulu gitu, bahwa guru BK hanya tugasnya cuma marahin siswa, menghukum siswa dan lain sebagainya. Setelah itu kan tadi juga Cynthia dapat bilang bahwa guru BK itu kan mirip dengan psikolog. Memang ada beberapa approach, ada beberapa pendekatan yang kita ambil dari psikologis, tapi tidak secara spesifik psikologis banget. Karena kalau kita bicara psikologis itu cangkupannya sangat-sangat amat luas, karena psikologis itu dibagi lagi menjadi psikologis apa dan apa. Cuma di BK memang kita ada pendekatan-pendekatan yang memang basically kita ambil dari psikologis, seperti pendekatan secara humanistik, pendekatan secara behavioristik ya, secara perilakunya, dan ada pendekatan yang lainnya kayak gitu. Nah akhirnya udah nih, ibu kan udah masuk nih di kuliah di jurusan BK. Ternyata ini sangat relevan banget sama penerapannya ke kehidupan ibu pribadi dulu. Jadi semenjak ibu terjun bebas tadi, terjerumus tadi di jurusan ini, di jurusan bimbingan konseling, ibu lebih bisa untuk diri ibu pribadi, lebih bisa untuk memaknai hidup. Wah berat banget ya. Lebih bisa memaknai hidup gitu. Jadi kebetulan ada beberapa hal yang ibu alami di dalam hidup ini ya, seperti suatu tantangan ya. Ibu tidak menyebut itu masalah. Jadi itu ada beberapa kali ibu mengalami suatu tantangan di dalam hidup yang tadinya itu ibu berpikir itu sulit banget. Tantangan hidup yang kayaknya aku nggak bisa lewatin nih. Kayak menghambat aku bisa ke depannya. Kayak benar-benar buat terpuruk gitu. Tapi setelah aku masuk di jurusan BK, setelah ibu masuk di jurusan BK, ternyata ada ilmu-ilmu yang bisa membantu ibu. Gak semua tantangan buat kamu down, gak semua tantangan bikin kamu stop buat improve yourself kayak gitu. Jadi banyak ilmu yang wah ternyata terjerumusnya aku ini membantuku gitu. Ternyata terjerumusnya ibu ke jurusan BK ini bisa bantu ibu secara personal dulu ya. Ibu bilangnya ke personal diri ibu. Membantu ibu bisa menjawab tantangan-tantangan yang ibu lalui di setiap tahap-tahapannya gitu. Contohnya misalkan seperti ada tantangan yang ibu anggap dulu sulit. Ternyata setelah sekian tahun ibu belajar tentang ilmu BK, itu ternyata nggak serumit itu. Itu bisa aku lalui, itu bisa aku selesaiin, itu bisa ibu selesaiin dengan penyelesaian yang dengan pikiran yang rasional gitu, pikiran yang apa ya, benar lah kalau ibu secara spesifik. Jadi lama kelamaan wah aku cinta banget nih. Ibu suka banget, suka banget nih sama bimbingan konseling. Jadi benar-benar helping banget ya. Jadi bukan membantu. Jadi fokusnya gini, ibu masuk di jurusan BK ini fokus utama ibu bukan untuk membantu orang dulu, tapi melainkan wah ilmu ini berguna banget buat saya, bisa banget membantu saya untuk melewati setiap fase hidup yang saya lalui gitu sih. Jadi lama-lama dari yang nggak tahu apa, dari yang nggak suka jadi suka banget. Bener kata orang, jangan pernah ketika belum kenal atau belum sayang kita itu membenci dulu. Bener banget itu. Ya, jangan pernah di awal itu kita membenci dulu sebelum kita tahu apa sih itu, bagaimana sih itu. Jangan coba untuk membenci, karena semakin kita membenci terkadang semakin timbul penasaran-penasaran, rasa-rasa penasaran yang membuat ternyata rasa cinta itu beda tipis dengan benci. Yang kayak ibu alamin sekarang gitu. Yang awalnya apa sih BK, kok aku nanti jadi polisi sekolah, masa nanti aku jadi marah-marahin murid, aduh gimana ya kayak gitu. Tapi kalau sekarang wah kayak yang wow,
ini benar-benar ilmu yang amazing, yang benar-benar bisa bantu buat diri sendiri dan ternyata bisa ibu implikasikan ke anak-anak yang lain yang perlu bantuan. Itu rasanya worth it buat diri ibu sendiri dulu gitu. Ada rasa kesenangan tersendiri lah, kepuasan tersendiri. Itu yang penting sih Bu ya, kesenangan sendiri itu. Ibu kan udah jadi guru BK nih. Kenapa pada akhirnya Ibu jadi guru BK di SMK TI Bali Global Denpasar? Kenapa nggak kayak nyari sekolah negeri gitu? Mungkin dari fasilitas tuh kan lebih bagus dari sekolah negeri. Itu kenapa Bu? Kenapa di SMK TI Bali Global Denpasar? Kenapa ya? Kenapa ya? Panjang juga sih ceritanya. Jadi setelah ibu tamat kuliah, itu ibu nggak langsung kerja. Jadi ibu sempat setahun itu ibu cari-cari sesuatu apa yang bisa aku lakuin gitu. Akhirnya ibu coba-coba di beberapa sekolah juga, dan pada saat itu nggak tahu kenapa, mungkin emang waktu ya yang membawa ibu ke sini. Jadi mungkin waktunya memang timingnya pas aja. Kebetulan di sini lagi cari guru BK gitu, dan akhirnya ibu mencoba. Dan setelah ibu mencoba menjadi guru BK di sini, dan ternyata memang cocok aja gitu dengan environment yang di sini, dengan anak-anaknya di sini, dengan lingkungan sekolahnya, ya suka aja juga gitu. Jadi memang karena waktu ya jawabannya. Dan pertanyaan kenapa nggak cari sekolah negeri, karena fasilitasnya mungkin lebih baik. Kembali lagi sih ke individu itu masing-masing ya. Karena begini juga, ada mungkin sekolah yang fasilitasnya lengkap, komplit, tapi kan juga balik lagi ke rasa nyaman. Ke rasa nyaman dan rasa senang. Jadi nggak tahu setelah so far sampai sekarang ibu di sini, ya ibu senang, ibu nyaman gitu. Kalau dibilang di sini fasilitasnya tidak lengkap, tidak juga, karena kami di sini juga ada fasilitas-fasilitas untuk khususnya bimbingan konseling yang menunjang anak-anak untuk membantu anak-anak, entah itu fasilitas kita mau konsultasi, mau kita konseling, entah kita ada mau layanan apapun itu di sini sangat ada. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin Cantika rada kepo ya Bu. Ibu ini kan termasuk cantik nih di kalangan murid-murid. Oh gitu ya. Cantik itu tau Bu. Survei ya. Survei membuktikan. Apa pendapat sendiri sih? Kalau di kalangan para guru nih Bu, terutama guru-guru yang cowok nih, ada nggak sih Ibu pernah yang ngedeketin Ibu, kayak mau ngajak jalan atau nonton tuh, ada atau nggak? Waduh. Jawab di sini nih. Boleh nggak nih? Jawab di sini nih. Apa ya, kalau sejauh ini sih nggak ada ya. Kita sejauh ini kalau sama guru-guru di sini udah kayak lebih ke kakak ya, karena beberapa guru di sini memang lebih usia lebih dewasa daripada ibu ya. Kalau untuk ngajak jalan nonton mungkin rame-rame ada. Rame-rame kita hangout, nonton, mungkin pergi kemana itu ada. Kita lebih sering buat sharing tadi di sekolah gimana, compare kayak apa yang harus kita lakukan ketika ketemu problem seperti apa di sekolah, metode apa yang dipakai, lebih sering seperti itu sih. Nih Bu, pada akhirnya kan Ibu udah milih jurusan nih ke bimbingan konseling. Kenapa Ibu memilih SMK TI Bali Global Denpasar? Ada nggak sih hubungannya IT dengan bimbingan konseling? Kenapa tiba-tiba ibu milih SMK TI Bali Global Denpasar? Kenapa ibu bisa bekerja di sini ya? Kayak karena waktu. Waktu yang membawa ibu ke sini. Jadi memang beberapa kali sebelum ibu di TI ada beberapa tempat ibu sempat bekerja. Cuma kembali lagi, mungkin waktunya memang ibu pas banget di sini lagi cari guru BK gitu. Jadi ibu apply terkait pekerjaan tersebut, dan ternyata so far sampai saat ini ya nyaman dengan lingkungannya, sesuai dengan apa yang membuat ibu nyaman, suka juga dengan bagaimana anak-anak di sini gitu. Jadi sejauh ini anak-anak di sini masih yang bisa dikasih tahu kayak gitu, masih masih mau mendengarkan gitu, masih
etika dan sopan santunnya yang sangat masih bagus lah menurut ibu. Jadi sejauh ini kenapa bisa sampai ke SMKTI ya waktu itu tadi, waktu yang membawa ibu kesini dan rasa nyaman dan rasa suka. Nyamannya itu yang penting. Benar banget. Kebetulan kan ibu guru BK di sini, otomatis ibu kan sering nih ketemu sama murid-murid yang mungkin bisa dibilang nakal. Ibu kan juga, saya mention lagi, ibu juga cantik kan. Pernah nggak ada murid yang kayak naksir gitu sama ibu? Kalau untuk murid yang naksir terus to the point bilang ibu saya suka sama ibu, nggak ada sih. Mungkin mereka hanya kayak kita pas lagi memang situasinya lagi bercanda-bercanda gitu, ya nggak sampai sefrontal itu, nggak ada sih sejauh ini, nggak ada yang sampai berani. Ya kita sebagai antara guru dan murid itu kan pasti ada batasan-batasannya ya. Kita tahu batasan sebagai guru sampai di mana, dan murid pun di sini ibu lihat mereka tahu batasan sebagai murid itu sejauh mana ketika bercanda dengan guru, ketika komunikasi dengan guru. Walaupun mungkin ada beberapa sebagian kecil yang masih harus diberitahu, yang diajarin seharusnya komunikasi itu seperti apa. Tapi kalau dilihat dari general, secara sebagian besar sih overall anak-anak di sini tidak ada yang sampai sefrontal itu sih. Kayak tadi Cantika sempat nanya ya, ibu kelewatan satu nih. Apa hubungannya BK sama TI gitu ya? Hubungannya IT dengan bimbingan konseling. IT sama bimbingan konseling hubungannya sangat relevan sekali. Apalagi sekarang kan udah masuk 5.0 ya? Udah masuk apa masih 4.0? Udah hampir mau 5.0 ya. Jadi kan segala sesuatu tidak bisa terlepas dengan teknologi, termasuk juga bimbingan konseling. Karena banyak hal yang bisa ibu implikasi menggunakan teknologi, yang bisa ibu gabungkan dengan teknologi, mulai dari layanan-layayanan konseling. Jadi di layanan konseling itu, di bimbingan konseling itu kita punya layanan-layanan konseling, mulai dari layanan informasi, mulai dari layanan bidang pribadi, layanan bidang sosial gitu, layanan secara komprehensifnya itu kita bisa menggunakan media yang namanya media BK. Kita namakan media BK. Nah, di media BK itu kita bisa pakai teknologi supaya lebih efektif, lebih efisien, dan lebih menarik. Contoh nih, layanan yang bisa ibu pakai menggunakan teknologi salah satunya Google Form itu. Google Form. Jadi di BK itu kita banyak ada kayak semacam angket, instrumen, pernyataan siswa untuk data pribadi siswa. Itu cenderung ibu pakai Google Form atau pakai Zoho Form, itu ada juga untuk pengumpulan data. Terus kalau kayak layanan informasi kan karena tidak ada jam BK di sini, ibu biasanya menggunakan media WhatsApp. Jadi kadang ibu karena tidak terlalu bisa mendesain, ibu pakai Canva. Iya bu, saya juga masih pakai Canva bu. Ibu pakai Canva, bikin apa suatu layanan informasi terkait informasi tentang apa misalnya yang dibutuhkan anak-anak. Contoh misalkan karena ibu guru BK kelas 10 ya, jadi anak-anak kelas 10 itu masih ibu ingin memberikan mereka informasi terkait etika komunikasi, komunikasi kepada guru gitu. Ketika mereka ingin WhatsApp guru misalnya, seperti apa seharusnya. Nah itu ibu kasihin tips dan trik melalui Canva itu bagaimana supaya guru itu fast respon ketika kamu chat gitu. Contohnya misalnya etika itu terkait dengan layanan informasi etika komunikasi gitu, masuknya ke sana. Jadi memang TI teknologi dengan BK itu sangat relevan, sangat membantu, intinya sangat memudahkan baik dari segi waktu dan segi cara penyampaiannya tentunya lebih menarik. Dan tentunya bisa kayak misalnya kayak podcast gini juga bisa masuk membantu kita memberikan informasi kepada anak-anak lain gitu, bahwa guru BK itu bukan polisi sekolah loh. Thank you nih ibu udah diundang ke sini. Sama-sama ibu. Jadi ibu bisa memberi informasi ke anak-anak, nggak usah takut lah ketemu sama guru BK. Ya kita tidak perlu ditakuti. Kita merupakan sahabat siswa, dalam artian bukan berarti juga melewati batasan-batasan itu sih, gitu sih. Oke, kan biasanya guru BK itu kan kayak dicap cuma ngurusin murid-murid yang bandel dan ngelanggar aturan sekolah. Cuma itu doang kah bu tugasnya atau ada yang lain nih?
Oke, nah nyambung ya sama pertanyaan yang Iya. tadi ya. Ya memang kayak waktu ibu SMA aja juga pasti kebayangannya kelihatannya cuma itu Iya. aja, karena pasti identik ya. Gimana ya kalau udah identik tuh pasti kalau udah ada siswa bermasalah ya udah ke BK Ke aja, BK aja. gitu. Nah ibu luruskan di sini nih, sebenarnya tidak, sangat tidak, bukan tidak benar sih, jadi tidak menutup kemungkinan. Jadi pekerjaan guru BK itu bukan hanya sekedar mengurusi siswa-siswa yang bermasalah gitu, tidak. Jadi kita guru BK di sekolah itu memiliki peran, yaitu membantu siswa supaya bisa mencapai proses perkembangannya dengan tuntas gitu. Maksudnya dengan tuntas itu seperti apa? Jadi kita membantu, misalkan kalau di kelas 10 dia siswa kelas 10 secara pribadi dia perkembangannya misalkan dari segi emosinya, dari segi emosi yang tertata. Selanjutnya kalau dari segi belajar dia bisa tidak menunda-nunda pekerjaan, tidak menunda-nunda PR. Itulah kita bantu melalui layanan BK. Jadi layanan BK itu ada 4. Pertama itu ada layanan dasar. Yang kedua itu ada layanan responsif. Ya. Dan yang ketiga itu ada layanan penempatan dan penyaluran. Yang keempat itu ada layanan dukungan sistem begitu. Jadi layanan dasar ini adalah bertujuan untuk pencegahan kepada anak-anak. Jadi kalau kita ngomongin layanan dasar berarti bukan hanya untuk siswa bermasalah aja, jadi untuk seluruh siswa. Jadi guru BK itu bukan hanya untuk siswa bermasalah saja, melainkan untuk seluruh siswa, baik itu bermasalah ataupun tidak bermasalah. Bahkan lebih baik kita membantu siswa yang belum memiliki masalah agar tidak terkena masalah. Contoh nih, ada siswa yang dia merasa dia suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi, nah balik lagi, ibu ada di BK namanya angket kebutuhan peserta didik. Itu yang ibu pakai tolak ukur untuk mencari yang mana sih kebutuhan peserta didik yang belum tuntas, yang belum mereka bisa selesaikan. Misalkan seperti tadi ada salah satu pernyataan dia masih suka menunda-nunda pekerjaan. Nah disitulah layanan yang kita berikan, layanan informasi supaya si siswa bisa memanage waktu, kenanya di sana, mengatur waktunya. Jadi dari dia tidak menunda pekerjaan, otomatis kan PR terselesaikan. Jadi kan tidak ada masalah tentang PR-nya. Jadi poinnya begitu. Jadi intinya adalah guru BK bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja, tetapi untuk seluruh siswa. Karena peran kita di sini adalah membantu siswa, memberdayakan siswa mencapai potensi dirinya. Itu poin. Itu global people ya. Jadi guru BK tuh nggak cuma jadi yang marah-marah. Bukan ya global people. Nanti kalau ibu marah-marah cepet tua dong. Gitu. Cantika. Ibu di SMKTI Bali Global Denpasar udah berapa lama nih mengajar? Di SMKTI Bali Global Denpasar ini masuk tahun ke-5 ya. Lumayan lama. Masuk tahun ke-5 ya. Udah lumayan Bu ya. Tahun ke-5 ya ibu, dari 2018. Coba bantu dihitung. Ayo matematikanya. 20, udah 1, udah 2. Benar ya? Benar. Saya masih hitung lagi. Udah lumayan lama Bu ya. Kira-kira nih Bu, mungkin pertanyaan terakhir ya. Ada pesan dan kesan nggak nih buat global people yang ada di rumah? Pesan dan kesan. Kesan dulu ya. Boleh. Untuk global people di rumah, kesannya apa ya? Jadi kesannya terkait dengan ibu mengajar di sini nih. Kesan yang ibu rasakan selama 5 tahun kurang lebih mengajar di sini, ibu merasa nyaman, merasa suka. Jadi ibu di sini bertahan memang karena ibu melihat kalian siswa-siswi SMKTI Bali Global Denpasar, kalian anak yang unik-unik, kalian anak-anak yang memiliki potensi yang luar biasa. Jadi itu yang membuat ibu memiliki kedekatan, memiliki tantangan, dan ibu menimbulkan rasa nyaman untuk menjadi guru BK di SMKTI Bali Global Denpasar. Kalau pesannya Bu, pesannya untuk global people di rumah nih, khususnya ya seluruhnya lah ya, pesannya itu jadi jangan pernah bosan untuk improve
ya, jangan pernah bosan untuk improve diri kita. Jangan pernah menyalahkan waktu ketika kesempatan itu belum datang ke kita. Karena waktu akan datang ketika waktu melihat diri kamu pantas untuk mendapat bagiannya sendiri pada waktunya. Ya, jadi jangan pernah bosan untuk improve yourself, untuk menjadi to be more good than before, ya. Jadi lebih baik daripada sebelumnya, supaya waktu itu datang ketika kalian siap, bukan kalian mau. Seperti itu sih. Sangat menyentuh kamu, Bu. Udah sih. Oke. Iya. Well, Global People, mungkin itu aja pembahasan dan pembicaraan Cantika sama Bu Anggrini kali ini. Cantika, makasih banyak Bu ya udah mau datang ke Jipot. Iya. Oke, nah Global People jangan lupa untuk follow Instagram kita di @globalitypodcast. Kalau kalian ada kritik, ada saran, boleh banget chat kita, DM kita di @globalitypodcast. Jangan lupa untuk like, comment, share di video-video kita, dan subscribe channelnya Globality TV. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu nih ada postingan baru tentang pendidikan IT, millennial IT, dan tentunya apa sih yang lagi ngehits di bidang IT. See you on the next video. Jipot, let's bring it on.